Kalian masih ingat lagu Indonesia Raya yang diparodikan di YouTube? Pelakunya sudah ditangkap dan yang mengejutkan, pelakunya adalah orang Indonesia dan yang paling mengejutkannya lagi, pelakunya itu masih di bawah umur. Berita Pacu jalur kini sedang viral. Ini siapa nih? Lagi-lagi Malaysia klaim. Malaysia. Ya elah Pak Ji. Kreatif dikit dong. Jangan apa-apa punya Indonesia kalian klaim. Dikit-dikit klaim. Kreatif dikit dong. Teruntuk netizen Malay, gua ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, kenapa? Gua nggak riset lebih jauh tentang postingan itu. Jadi gua kira di Ahquote itu udah terpercaya, adminnya juga udah menyaring untuk informasi dari mana. Makanya gua percaya aja karena bila masa kami klaim, mana mandai je. Kami tak pernah klaim lah benda-benda bukan-bukan ni. Apa dia nak nari ataupun. Siapa klaim ni? Siapa yang klaim ni? Boleh kita bincang tepi tak? Pacu jalur from Malaysia adalah orang Indonesia itu sendiri. Gila cuy. Yo besamre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini geng ya. Nah, kalau kalian mengikuti video saya geng ya, sebenarnya saya sempat membahas tentang satu sukan ya yang cukup viral ya kemarin ya, yaitu sukan pacu jalur. Kalau dekat Malaysia ini kalau tak silap nama dia sukan sampan atau apa ya, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Dan itu juga ada di Sarawak juga banyak katanya geng ya. Lalu di mana ya? Terengganu kalau silapnya ya. Di Terengganu juga ada, tapi yang paling ramai di Sarawak geng katanya geng ya. Saya mendapatkan informasi itu dari kawan-kawan juga geng ya. Nah, kemarin saya sempat membahas video itu geng ya. Nah, tetapi di video session kali ini aku penasaran geng, macam mana komentar-komentar baik itu dari orang Indonesia dan juga orang Malaysia setelah tahu bahwasannya yang mengklaim itu bukan orang Malaysia, tetapi justru malah komentar-komentar dari orang Indonesia yang menyamar menjadi netizen Malaysia. Aduh, ada aja geng ya. Astagfirullahaladzim. Malaysia klaim pacu jalur, senjata makan tuan terkantoi dalang-dalang utamanya. Aduh, kalau udah seperti ini kan parah sih geng ya. Berkali-kali membuat berita yang tidak betul ya dari media besar, sampai ini sekarang segelintir rakyat Indonesia juga seperti itu geng. Astagfirullahaladzim. Oke lah geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin ya belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan juga ini ada informasi untuk kalian geng ya, mungkin maybe bagi kalian yang ingin untuk membeli topi, jam tangan, baju cantik, kasut, bag, silahkan geng ya, ada link Shopee di bawah, kalian boleh pilih-pilih ya. Harganya sangat murah-murah geng ya, dan juga barangnya sangat terbatas. Jadi buruan geng, kalian bisa pantau, bisa lihat dulu kalau memang harganya cocok, harganya sesuai ya, boleh geng langsung order di bawah ini geng ya. Oke, kita akan coba untuk melihat geng ya satu video dari Mr. Fakta geng ya. Macam mana komentar-komentar dari kreator baik itu Indonesia dan juga di Malaysia geng ya. Komentarnya seperti apa setelah tahu siapa sebenarnya pelaku utama geng ya. Oke. Assalamualaikum bos Q. Waalaikumsalam. Anak setan makan goni wah Malaysia difitnah lagi nih. Bos gue berak dulu ya. Kita iklan dulu. Markilan mari kita iklan. Markilan. Oke. Baru-baru ini kan pacu jalur viral di TikTok. Banyak orang bule menirukan gaya joget pacu jalur. Iya. Kita bacakan dulu fitnah Malaysia klaim pacu jalur. Malaysia klaim pacu jalur. Kebiasaan lama kambuh lagi. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dahsyat banget fitnah ini. Semua netizen YouTuber, TikToker Indonesia memfitnah Malaysia klaim pacu jalur. Padahal di Malaysia nggak ada satupun TikToker, YouTuber, blogger maupun berita nasionalnya bilang pacu jalur berasal dari Malaysia. Iya juga ada sih. tuyul makan jam ini fitnah yang kejam. Di padang mahsyar kalian akan merangkak mencari satu persatu orang Malaysia untuk meminta maaf. Itu pun kalau mereka mau memaafkanlah, karena udah banyak sekali kalian fitnah Malaysia.
bah dukun kakinya bengkak. Gua nggak ikutan merangkak. Masih ingat gak kalian fitnah yang menuduh orang Malaysia merubah lirik lagu nasional kita? Satu Nah, Indonesia semua menuduh Malaysia. ya. Berita nasional kita juga menuduh. Setelah diusut ternyata pelakunya orang Indonesia juga. Dan itu geng ya, saya yakin mungkin di luar sana masih ada orang Indonesia yang masih menganggap bahwasanya itu adalah kerjaan Malaysia, kerjaan orang Malaysia, rakyat Malaysia. Bahkan saya pernah wawancara interview geng ya. Tahu nggak pelaku utama siapa yang memparodikan lagu Indonesia Raya? Masih menyangka itu Malaysia. Nah, itu dikarenakan berita-berita itu tidak terlalu memframing, membahas terus menerus, memberitakan itu bahwasanya yang melakukan itu adalah bocil, masih budak-budak geng. Ya, bocil dari Indonesia yang memparodikan lagu Indonesia Raya. Astagfirullahaladzim, serius deh, ya Allah. Oke, next. Kalian masih ingat lagu Indonesia Raya yang diparodikan di YouTube? Pelakunya sudah ditangkap dan yang mengejutkan, pelakunya adalah orang Indonesia dan yang paling mengejutkannya lagi, pelakunya itu masih di bawah umur. Berita Nah, Juga kejadiannya. Yang buat berita Malaysia klaim pacu jalur ya orang Konoha juga. Yang tertipu juga orang Konoha. Yang panas Itulah. juga Konoha. Malaysia hanya jadi kambing hitam. Jangan gitulah bosku. Janganlah hancurkan hubungan serumpun ini. Malaysia itu udah banyak banget bantu kita. Dari Kalimantan yang selalu dibantu. TKI kita jutaan di sana. Tsunami Aceh kita dibantu. Krismon 98 kita diberi pinjaman. Dan lain-lain. Jangan mudah termakan hoak ya. Masa kalian tega banget memfitnah Malaysia, negara serumpun kita bosku? Dosa besar nih bosku. Ya udah gue mau berak dulu. Kita lihat Makcik banting TV dulu. Yuk mari kita tonton. oke, makcik lagi banting TV. Haram jada atas TV. Haram jada kabur. Haram jada. Haram jada. Gebot kendi. Ngawal dua, rusakkan tak? Tradisi pacu jalur iaitu perlumbaan mendayung perahu panjang yang sinonim dengan masyarakat Kuantan Senggigi di Provinsi Riau kini tular di media sosial. Tersebarnya video pendek memaparkan keunikannya. Populariti acara itu turut melonjak selepas aksi seorang kanak-kanak bernama Ryan Arkandika menari di atas perahu ketika festival pacu jalur menarik perhatian ramai di TikTok. Susulan tularnya video tersebut di serata dunia, muncul beberapa dakwaan netizen yang mengaitkan tradisi pacu jalur kononnya berasal dari Malaysia. Menjawab perkara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pacu jalur adalah tradisi warisan masyarakat Riau sejak berabad lalu, khususnya di Kuantan Senggigi. Beliau menjelaskan pacu jalur pada asalnya bermula daripada aktiviti masyarakat yang menggunakan perahu sebagai pengangkutan harian sebelum akhirnya berkembang menjadi perlumbaan yang diadakan setiap tahun sehingga kini diangkat sebagai acara bertaraf kebangsaan. Ya, ini kemarin viral sih. Menyeru agar tradisi pacu jalur terus dipelihara sebagai identiti budaya masyarakat Riau yang telah diwarisi turun temurun. Nah dengerin tuh media Malaysia bilang apa? Pacu jalur tradisi masyarakat Riau. Ada nggak diklaim Malaysia? Nggak ada kan bosku? Sumpah gue yang malu bosku. Ingat dosa jariah bosku. Itulah. Itu pun kalau lu Islam pasti tahu apa itu dosa jariah. Ya. Bocah pacu jalur kini sedang viral. Ini siapa nih? Lagi-lagi Malaysia klaim. Malaysia. Ya elah Pak Ji. Kreatif dikit dong. Jangan apa-apa punya Indonesia kalian klaim. Dikit-dikit klaim. Kreatif dikit dong. Ya. Mungkin dia masih belum tahu, geng, bahwasanya ya yang melakukan itu orang Indonesia sendiri ya. Mungkin beliau masih belum tahu ya siapa pelaku utamanya sebenarnya, geng ya. Punya Riau. Indonesia ini banyak kepulauan Melayunya. Aceh ada Melayu, Kalimantan ada, Riau ada. Jadi Malaysia bukan hanya kalian punya Melayu, Indonesia juga Melayu. Oke, kreatif dikit dong ya. Teruntuk netizen Malay, gua ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, kenapa? Gua nggak riset lebih jauh tentang postingan itu, jadi gua kira di Ahquote itu udah terpercaya, adminnya juga udah menyaring untuk informasi dari mana. Makanya gue percaya aja karena
setahu gue ya 90% tuh aktual kalau di Aquat itu. Oh. Karena miss kemarin ya, gue bikin kontennya tuh instan ya, spontan. Ada postingan itu muncul, gue langsung bikin konten itu, dan ya kalian tahu sendiri, ternyata ada yang bikin konten lagi kalau yang ngeklaim tuh orang Indonesia tapi pakai bahasa Malaysia, from Malaysia gitu. Jadi gue ucapin mohon maaf ya, mohon maaf. Gue kira itu beneran orang Malaysia ngeklaim, tapi ya nyatanya enggak ternyata ya. Oke, maaf ya. Ini nih, satu lagi budaya kita diklaim oleh tetangga kita ya, Malaysia. Tetapi mungkin hanya sebagian masyarakatnya saja, karena mereka itu memang sukunya Melayu dan rukunnya mungkin juga masih berkerabat dengan warga yang ada di Riau. Kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia dengan budaya yang banyak dan tradisi yang banyak. Ini tidak dimiliki oleh negara lain. Kita harus bersyukur Indonesia itu sangat kaya budaya. Kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan. Jangan sampai klaim ini dimenangkan oleh mereka, karena ini adalah budaya Indonesia. Tapi masalahnya mereka nggak ngeklaim bang, mereka nggak ngeklaim bang. Ya masalahnya mereka nggak ngeklaim, tapi orang Indonesia yang nyamar jadi orang Malaysia ngefitnah nih. Ya kan ya, kasihan Malaysianya geng ya. Aduh. Tradisi pacu jalur Riau diklaim milik Malaysia. Pemerintah angkat bicara hingga rencana didaftarkan UNESCO. Bila masa kami klaim? Mana mandai je. Kami tak pernah klaim lah benda-benda bukan-bukan ni. Apa benda nari ataupun. Siapa klaim ni? Siapa yang klaim ni? Boleh kita bincang tepi tak? Ya Allah, siapa yang klaim? Ya Allah, kita orang tak pernah klaim tau benda bukan-bukan ni guys. Ya Allah, kita orang sibuk benda lain, kau orang kata kita orang klaim. Mana mandai? Siapa cakap diklaim milik Malaysia. Tak siapa yang pernah tengok video ni. Tak siapa lah nak lah apa buat lah macam entah. Wah, ini malu-maluin sih. Dikiranya ya pacu jalur itu diklaim sama orang Malaysia, tapi ternyata yang komennya itu orang Indonesia loh. Nah ini nih bukti-buktinya ya. Ada lagi nih satu ya. Makanya deh, daripada teman-teman itu gampang kepancing dulu ya sama sesuatu, coba teman-teman itu buat check and recheck dulu gitu. Ya, riset, siasat. Juga semangat gitu buat ngehujat sesuatu. Kalau belum jelas mendingan kita itu ya mainnya santai-santai aja. Kalau udah gini kan gimana? Udah tanggung gitu ngejelek-jelekin negara orang. Taunya ini kelakuan warga sendiri ya. Warga negara Indonesia bikin malu karena fitnah orang Malaysia. Kalian mungkin tahu pacu jalur ini, sebuah tradisi dari Riau yang belakangan ini lagi mendunia banget. Bahkan saking viralnya, banyak orang luar yang ikutan bikin parodinya cuy. Banyak yang parodiin. Kemarin katanya tradisi pacu jalur ini diklaim Malaysia. Banyak beritanya yang berseliweran di internet kalau Malaysia mengklaim tradisi pacu jalur ini. Padahal pacu jalur itu asli dari Riau, Indonesia. Dan tradisi lomba pacu jalur itu selalu diadakan di setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Agustus. Dan kalian tahu gak plot twistnya apa? Orang yang selalu komen pacu jalur from Malaysia adalah orang Indonesia itu sendiri. Gila cuy. Seseorang dari Malaysia membuat pembuktian bahwa orang-orang yang komen kayak gini di TikTok itu dari Indonesia. Nih contohnya kayak gini. Akun yang komen kemarin kayak sudah gini saya bahas ternyata sih. dari Indo. Lanjut. Akun yang komen kayak gini ternyata dari Indo. Akun yang komen kayak gini ternyata dari Indo. Dan gak hanya lokasinya aja yang dilacak, ini ternyata detail banget termasuk kapan waktu akunnya dibuat. Jelas ini jatuhnya fitnah. Karena kejadian ini banyak netizen yang jadi malu atas ulah orang-orang caper tersebut. Ya kalian bisa baca sendirilah komentarnya. Bahkan di X, orang Malaysianya pun sampai gak terima dan mengatakan betapa busuknya hati sampai fitnah Malaysia. Waduh. Warga negara Indonesia bikin malu Karena karena sendiri malu fitnah negara. orang Malaysia. Iya. Kalian mungkin tahu pacu jalur ini sebuah tradisi dari Riau yang belakangan ini lagi mendunia banget. Bahkan saking viralnya banyak orang luar yang ikut bikin parodinya. Nah, kemarin-kemarin katanya tradisi pacu jalur ini diklaim Malaysia. Banyak beritanya berseliweran di internet, padahal pacu jalur itu asli dari Riau, Indonesia. Tradisi ini juga selalu diadakan setiap tahun, tepatnya bulan Agustus. Tapi, kalian tahu nggak plot twistnya? Orang-orang yang komen pacu jalur from Malaysia ternyata adalah orang Indonesia sendiri. Gila cuy, ada warga Malaysia yang sampai membuktikan kalau akun-akun yang komen begitu ternyata berasal dari Indonesia. Ya Lokasinya Allah. dilacak, kan sampai ke tanggal akun itu dibuat. Jelas ini jatuhnya fitnah, dan banyak netizen jadi malu sendiri karena ulah segelintir orang caper. Bahkan di Twitter, orang Malaysianya ikut geram dan bilang betapa busuknya hati yang sampai fitnah negara lain. Menurut kamu, ini bikin malu Indonesia nggak? Coba
Ini ekspektasinya mungkin yang pembuat akun-akun itu tadi, geng, ekspektasinya wah diharapkan Indonesia bisa gaduh nih dengan Malaysia, tapi plot twistnya Indonesia versus Indonesia nih, geng. Bukan Indonesia versus Malaysia, tapi Indonesia versus Indonesia nih, geng. Astagfirullah. Ternyata buzzer tuh beneran ada yang ngadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Lo tau kan lagi rame masalah pacu jalur yang diklaim sama Malaysia. Ternyata yang komen-komen bahwa ini punya Malaysia itu orang Indonesia ataupun buzzer dari negara ini sendiri. Nih, contohnya ada yang komen kayak gini, pacu jalur from Malaysia, not Indonesia. Pas dicek, setelah dicek IP ataupun sama hacker, dicek bahwa orang ini itu dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Contoh lainnya, tradisi masa lampau pacu jalur Malaysia mendunia, tak sangkel lah. Setelah dicek, namanya Wildan Ramadan dan dia dari mana? Indonesia juga. Sampai-sampai orang Malaysia ada yang komen gini ya, jujur kami orang Malaysia tidak ambil peduli budaya klaim ini. Kami lebih busi mencari rezeki serta membangun diri sehari-hari. Salam dari Selangor. Dan memang benar fix bocil caper. Yang biasanya komen-komen gini adalah bocil-bocil yang gak jelas, tapi gak tahu juga kalau memang mereka ini diasut ataupun dibayar untuk ngadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Karena setiap ada yang kayak gini kan pasti selalu ributnya Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Di sini kita bisa melihat mungkin satu faktor pertama adalah bocil, yang kedua adalah orang yang dibayar, dan yang ketiga adalah mungkin aja dia dibayar untuk ngadu domba antara Indonesia sama Malaysia. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ada yang memang orang mau niat jahat ya, kita nggak tahu, dari Malaysia ngomporin juga diklaim sama Indonesia. Mungkin bentrok-bentrok sebelumnya terjadi itu ya karena begini gitu loh, antara memang bocil-bocil rese yang ngeklaim, atau yang kedua memang ada orang yang ngebayar Indonesia ataupun ngebayar Malaysia buzzernya untuk saling berantem satu sama lain gitu sih ya. Kita sama-sama lebih pintar ya sekarang, karena gue juga baru paham, oh ternyata kayak gini polanya ya. Jadi kita lebih terbuka lah ya. Jadi kalau ada kasus-kasus antara klaim-klaim Indonesia Malaysia, nah kita mesti cek secara rapi kira-kira ini buzzer atau memang beneran terjadi masalah. Oke? Jadi budaya jalur pacu yang lagi trending ini katanya diklaim jadi budaya Malaysia. Nah ternyata yang komen-komen kayak gitu orang Indo-Indo juga. Ya, kemarin nama trennya ini Aura ini. Farming yang terinspirasi dari jalur pacu yang asalnya itu dari daerah Kuansing, Riau. Nah karena budaya ini jadi trending banget di dunia, jadinya ada beberapa orang yang komen bilang ini milik Malaysia lah, jalur pacu itu dari Malaysia lah, dan sejenisnya gitu. Tapi ternyata pas dilihat profil yang komen-komen itu semuanya asalnya dari Indonesia dan bukan dari Malaysia. Aduh, udah tahu orang Indonesia gampang banget kena rage bait gitu, malah dipancing lagi. Jangan-jangan mereka-mereka juga lah yang dulunya komen rendang dari Malaysia. Bara berak di muka sendiri, memalukan sekali. Memfitnah negara orang, semoga ini menjadi pelajaran dan gak terulang kembali. Anak setan makan lemari, ada yang berak di muka sendiri. Semoga aja gak ada fitnah-fitnah lagi. Masalahnya, geng, dulu itu udah pernah kejadian ya. Lagu Indonesia Raya yang diparodikan itu, wah itu sangat viral dan trending sekali masa itu, geng ya. Udah banyak sekali ya, ramai sekali rakyat Indonesia yang marah sekali, geng ya. Bagaimana bisa nih Malaysia begitu berani, begitu kurang ajar. Lagu Indonesia Raya bahan bercanda, kurang ajar, diparodikan dan lain sebagainya, geng. Dan ternyata las ya ujung-ujungnya pelakunya udah tertangkap, geng. Saat itu kalau tak silap dari Kalimantan ya, dia stay di Kalimantan tapi orang tuanya kerja di Malaysia kalau tak silap, geng. Jadi budak itu tinggalnya di Kalimantan kalau tak silap, geng ya. Dan masih budak, masih di bawah umur, bocil, geng. Pelakunya orang Indonesia sendiri. Astagfirullahaladzim. Harusnya kita bisa belajar sih dari case yang dulu itu. Tapi sangat disayangkan ya, beberapa rakyat Indonesia itu sangat mudah terprovokasi. Ya mungkin karena begitu nasionalisnya, geng ya. Tapi itulah, semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua, geng. Semoga tidak ada kejadian seperti ini, geng ya. Dan seperti yang saya katakan di tahun-tahun sebelumnya, geng, saya harap memang Indonesia sama Malaysia ini sebenarnya adalah sejatinya kita semua adalah bersaudara, geng ya, terutama untuk orang-orang Islam, geng ya, yang beragama Islam, saudara seakhlak, geng ya, saudara seagama, geng ya. Kita orang Islam gaduh-gaduh ya, meributkan apa? Meributkan yang belum tentu kebenarannya, geng. Ya Allah.
So ya gimana geng, menurut komentar kalian boleh komen di ruang komentar. Dan sekali lagi saya minta maaf geng, minta maaf yang sebesar-besarnya geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf geng ya, saya minta maaf sekali lagi, minta maaf geng ya. Dan mungkin untuk video yang mau kita bahas, kita ulas, silakan kirim videonya di Instagram. Nah ini dia geng ya. Dan sekali lagi jangan lupa geng ya, bila kalian mau belanja topi, jam tangan, jersey, baju, kasut ya, bag laki, bag perempuan, silakan geng ya. Kalian pantau, lihat link di bawah ini, link Shopee, tinggal klik bisa sampai datang ke rumah, harga murah ya. Apalagi kalau yang sesuai, silakan geng ya, pantau link Shopee yang ada di bawah ini, siapa tahu sesuai dengan minat kalian geng ya. Oke, dan akhirnya saya pamit dulu, Wak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, bye bye geng.